Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة والمسلمين والmuslimat, hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu, adik-adikku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan saum, berpuasa, insyaallah. Adik-adik puasa ya? Puasa semua? Masya Allah. Ada yang sudah pernah batal? Enggak ada. Hebat. Sudah pernah? Iya. Tema kita sore hari ini insyaallah akan kita bahas tentang jadi muslim yang ideal. Tema kita sore hari ini, adik-adik, menjadi muslim yang ideal. Apa? Menjadi muslim yang ideal. Menjadi muslim adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya saja. Kalau nikmat duniawi, nikmat harta, pangkat, kekayaan, jabatan, dan nikmat-nikmat duniawi Allah berikan kepada seluruh hambanya tanpa Allah membeda-bedakan mana yang beriman dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Allah tidak membedakan pelaku kejahatan dengan pelaku ketaatan. Ada orang yang kaya raya dari jalan yang halal, ada? Ada. Menjadi pengusaha yang sukses, menjadi pengusaha ya, yang kemudian dari situ dia bisa membeli rumah, membangun rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, dan seterusnya dari jalan yang. Ada juga yang memiliki kekayaan dari jalan yang haram, ya, dengan menjual barang-barang yang diharamkan secara syariat, dengan melakukan bisnis yang terlarang, entah itu riba dan sebagainya. Ada. Kekuasaan, ada yang Allah berikan kekuasaan dengan cara yang salah, dengan mengkudeta, dengan kecurangan, dengan genosida dan seterusnya. Dan ada yang mendapatkan kekuasaan dengan jalan yang benar. Ya. Jadi pernak-pernik duniawi Allah berikan kepada
Manusia tidak dipandang itu beriman atau tidak, taat ataupun tidak taat. Adapun nikmat iman hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Makanya kalau ada pertanyaan, apa bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Apa adik-adik bedanya? Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahim, Maha penyayang. Ar-Rahman itulah nama Allah yang memiliki sifat Allah memberikan rahmat kepada seluruh makhluknya. Ar-Rahim, Allah berikan kasih sayang yang khusus untuk orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman. Allah berikan surga kepada orang beriman, Allah berikan neraka kepada orang kafir. Allah berikan pahala yang berlimpah kepada orang-orang yang baik, yang saleh, dan Allah berikan azab kepada orang-orang yang melakukan dosa, kezaliman dan kemaksiatan. Ya. Makanya tidak sama antara orang yang baik dan orang yang buruk. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun. Ada yang hafal Adik-adik? Pokoknya ada di Al-Qur'an Pak Ustaz. Iya betul. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang muslim seperti orang-orang yang mujrim, orang-orang yang melakukan kekufuran, kesyirikan dan seterusnya. Malakum kaifa tahkumun? Kenapa kalian bisa memberikan hukum seperti itu? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Bukankah kalian memiliki kitab yang kalian pelajari? Jadi nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman memberikan makna, Allah memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Itu jadi penjawab kalau ada yang bertanya kenapa ada orang kafir yang kaya Pak Ustaz, padahal ada orang beriman yang tidak kaya, itu jawabannya. Karena memang di dunia ini mau tidak mau harus ada yang kaya, ada yang miskin. Dek, adik-adik, coba kalau semuanya jadi orang kaya. Ya. Semuanya kaya raya semua. Duitnya apa? MM-an, TTA, triliunan. Siapa yang akan buat masjid? Siapa yang mau membuat jalan? Siapa yang mau ngaduk semen? Siapa yang mau bersihin selokan? Siapa ya? Jadi semuanya dunia itu berputar seperti harus ada yang kaya, harus ada yang miskin. Harus ada yang jadi penguasa, ada yang jadi rakyat biasa. Memang seperti itu deh. Dunia itu seperti itu. Gak bisa semuanya kaya. Tapi orang beriman Allah berikan surga. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha. Masya Allah. Surat apa adik-adik? An-Naba. Sebelah kanan apa sebelah kiri?
An-Naba betul. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Atas apa bawah? Atas. Atas. Atas kan sebelah kiri atas. Innalil muttaqina mafaza. Ada iqwa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat keberhasilan, kebahagiaan. Hadaiqa wa a'naba. Di dalamnya ada kebun-kebun dan anggur. Masya Allah. Wa kawa'iba atsraba, di sana banyak bidadari-bidadari surga yang usianya sebaya. Wa ka'san dihaqa, di sana ada gelas-gelas piala yang tertata rapi dan seterusnya. Allah menyediakan surga untuk hamba-hambanya yang beriman, yang di bulan Ramadan berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Betul? Betul? Puasa itu lapar apa enggak, Dek? Haus enggak? Makanya Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Ya, di surga itu ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu apa? Pintu apa? Ar-Rayyan. Pintu apa? Ada yang namanya Ar-Rayyan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jannati baban. Sungguh di surga itu ada suatu pintu yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dikatakan namanya adalah pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang akan dimasuki oleh ahli puasa tuh lewat situ. Masya Allah. Dan Nabi pun menggambarkan orang-orang yang berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dari hadis muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi menyampaikan, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun. Jadi kalau ada kuda, onta jalan 70 tahun, gak berhenti Pak, itu satu hari. Jarak yang ditempuh sejauh itu kita dijauhkan dari api neraka. Allah menjanjikan satu hari dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allah menyediakan surga ampunan bagi orang yang berpuasa. Ada yang milih warteg, ada yang memilih warung nasi padang. Ya, sepi Pak Ustadz, tutup ya tutup, tapi kakinya banyak. Allah menyediakan surga bagi orang beriman. Allah menyediakan azab yang pedih di neraka bagi orang kafir, bagi orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan dosa dan seterusnya. Ya, makanya kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Atas nikmat iman. Setelah kita beriman, ternyata menjalani kehidupan sebagai seorang muslim ternyata perlu ilmu, ternyata perlu bimbingan. Ya, karena kadang-kadang menjadi seorang muslim menjadi tantangan tersendiri, disorot oleh orang lain. Tuh,
yang melakukan kesalahan ini muslim, yang melakukan ini muslim. Kadang-kadang begitu. Makanya kita perlu menjadi muslim yang ideal. Menjadi muslim yang ideal. Yang pertama, catat dulu deh. Menjadi muslim yang ideal adalah muslim yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Menjauhi segala macam kesyirikan. Yang kedua, menjauhi dosa besar. Yang terbesar adalah pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Atau nomor 2, pembatal keislaman. Yang ketiga, menjauhi dosa besar. Bisa. Yang keempat, mengikuti ajaran Rasulullah sepenuh hati. Mengikuti ajaran Rasulullah sepenuh hati. Yang terakhir, yang berikutnya, yang terakhir adalah berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Yang pertama apa Pak tadi Pak? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Dalam segala apa yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah dalam apa yang khusus untuk Allah. Itu pengertian tauhid. Ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah Ta'ala dengan apa yang khusus untuk Allah. Ya. Apa yang khusus untuk Allah? Nah, ini. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Adik-adik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rizki kepada seluruh hambanya, yang berhak diibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka hak Allah Azza wa Jalla adalah kita menetapkan hak rububiyah. Apa rububiyah? Kita mentauhidkan Allah pada perbuatannya, fi'ilnya. Ya. Seperti apa? Menciptakan. Bahwa yang menciptakan seluruh alam raya ini, seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, ya, yang di bawah tanah, yang di atas tanah, ataupun yang di luar bumi ini. Yang di luar bumi. Karena di luar sana ada planet-planet, ada galaksi, ada malaikat, dan banyak sekali yang tidak kita ketahui. Seluruhnya yang menciptakan adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ibadah kita harus mengkhususkan ibadah itu untuk Allah.
Ibadah ada dua macam makna. Yang pertama makna secara umum, bahwa semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin. Jadi semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari perbuatan, ucapan, ya. Jadi semua yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu adalah ibadah. Adapun makna khusus ibadah adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, dari situ ada istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah murni seperti membaca Quran, salat, puasa, zakat, haji, umroh, itu namanya ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang sifatnya umum, tidak dijelaskan kaifiyahnya seperti apa, seperti birrul walidain, menghormati tamu, ya. Menghormati tetangga, berkata-kata yang baik, macam-macam. Yang tidak ada kaifiyahnya secara khusus, itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Untuk menjadi muslim yang ideal, Anda harus bertauhid kepada Allah, karena ini adalah asasi. Ini adalah pondasi bagi seluruh amalan seorang hamba, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti amalannya hapus. Ya. Karena syirik, kekufuran itu adalah virus. Kalau antum punya laptop, masuk virusnya, laptopnya apa? Ngehang, rusak. Syirik dan kekufuran itu menghapuskan syirik akbar, kufur akbar. Maka kalau mau menjadi muslim yang ideal, ya ini. Jangan sampai dia sholat tapi syiriknya jalan, menyembelih untuk selain Allah. Padahal Nabi sampaikan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia berbuat syirik. Masa ada seorang muslim dia meyakini ada penunggu ini dan penunggu itu yang berpengaruh terhadap rezekinya. Akhirnya dia berikan persembahan dengan memotong hewan. Ya. Ini tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Atau melakukan tatoyur. Apa ada tatoyur? Tatoyur itu berasal dari kata burung, toyir. Dahulu pada masa jahiliyah, apabila mereka akan pergi, maka mereka melempar burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, nah, ini hari baik, jalan. Kalau perginya ke kiri, aduh, hari apes, hari sial. Ini tatoyur. Akhirnya mereka nggak berani
berangkat safar. Tapi tatoyur tidak terkait hanya dengan burung saja. Itu asal muasalnya. Ya, bisa terkait dengan nomor. Memang ada Pak Ustadz, ada orang-orang merasa sial dengan adanya nomor, Pak. Ya. Nomor 1 oke, nomor 2 oke, nomor 3 cakep, nomor 4 sial katanya. Katanya kalau nomor 4 sial. Akhirnya kalau naik lift lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A, 3B. Ada nomor 4. Karena meyakini 4 itu angka mati katanya. Tidak boleh meyakini seperti itu, Pak. Ya. Apalagi tatoyur. Kalau nabrak kucing apa? Iya. Ada tuh keyakinan begitu. Kalau nabrak orang kabur. Nabrak kucing takut banget, Pak. Sial tuh, nggak berani berangkat. Padahal ada meeting tuh di kantor, nggak berani tuh. Kalau tanah itu posisinya tusuk sate, itu nanti sial, macam-macam lah. Tahu tusuk sate, Pak? Kalau komplek ada jalan, nah itu pas di depannya. Padahal itu strategis banget ya. Dari sono kelihatan, dari sini kelihatan. Tapi nggak mau sebagian orang itu tusuk sate. Energinya terlalu besar. Strategis padahal. Dari sono kelihatan, dari sini kelihatan. Ya. Tidak boleh Pak Anda meyakini seperti itu. Karena tatoyur itu termasuk dari bentuk-bentuk kesyirikan. Kalau meyakini itu hanya sekedar keyakinan saja, maka syirik kecil. Tapi kalau meyakini benda itu berpengaruh terhadap rezeki Anda, benda itu berpengaruh terhadap, ini bisa jadi syirik bahaya. Ya. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan bahwasanya beliau ditampakkan terhadap umat-umat sebelum Nabi ketika beliau Isra Mi'raj, uridat alayya al-umam, aku melihat umat-umat yang banyak. Ya. Fa idza sawadun 'adzimun, lalu ditampakkan banyak orang. Fa dhanantu annahum ummati, aku menyangka bahwa itu adalah umatku. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, ini adalah umatnya Nabi Musa. Ya, ini Nabi Musa dan umatnya. Terus Rasulullah melihat di arah yang lain, ada banyak lagi orang. Maka dikatakan, hadihi ummatuk, ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu para sahabat memperbincangkan siapa mereka itu. Kalau Nabi menyampaikan humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah. Jadi untuk dirinya sendiri. Kalau bisa meruqyah, ruqyah mandiri. Kalau minta untuk orang lain enggak apa-apa. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun, tidak berobat dengan sengatan besi panas. Ya.
wala yatatayyarun, tidak berbuat tatayyur tadi, menyangka-nyangka ini sial, yang ini begini sial. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka sangat bertawakal kepada Rabb-nya. Makanya jauhilah segala kesyirikan dalam bentuk apapun. Karena muslim yang ideal itu sudah pasti menjauhi segala macam kesyirikan. Untuk inilah Rasulullah diutus ke muka bumi. Untuk misi membawa tauhid, monoteisme, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus seluruh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, utusan, untuk menyeru beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi sesembahan selain Allah. Makanya aneh kalau ada muslim masih senang dengan yang klenik-klenik. Ada muslim yang suka tahayul, tahu tahayul deh, khurafat, ya. Cerita-cerita yang nggak tahu asal usulnya, meyakini sesuatu yang khurafat, ya. Ada kerbau di sono dianggap sebagai kiai, namanya Kiai Slamet. Wah, itu Pak, kerbaunya dikultuskan sekali. Antum kalau ke pasar ngambil sayuran nggak bayar, tangkep sama yang punya. Tapi kalau kerbau itu makan sayuran, yang punya warung seneng banget. Apunten, kalau kok pup ngeluarin kotorannya direbut, jadi raya. Ada kereta kencana, katanya ini kereta kencana zaman apa? Ini bisa membawa berkah, dicuci, jamasan, dicuci. Namanya barang kuno, ada unsur besi, ya karatan, dicuci, airnya dia ditaruh botol, diminum. Itu kan air kotor. Coba. Kok bisa seperti itu? Karena keyakinannya yang keliru. Karena akidahnya yang merusak. Maka sungguh sangat menyedihkan sekali ketika ada seorang muslim masih melakukan noda-noda kesyirikan. Sangat disayangkan sekali. Itu bukan muslim yang ideal. Justru muslim yang ideal bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan umat Islam dengan kaum Yahudi, dengan kaum Nasara, dengan penyembah-penyembah selain Allah. Seluruh agama di muka bumi ini semuanya mengandung kesyirikan kecuali Islam. Yahudi menuhankan Uzair, Nabi Uzair alaihissalam. Nasara menuhankan Nabi Isa, Maryam, sebagai tandingan bagi Allah. Apalagi Hindu, Buddha, Konghucu. Ada yang menuhankan dewa dan dewi, ada yang menuhankan matahari, pintu, ada banyak. Bahkan kalau Anda ke India, dewanya banyak banget. Ada dewa sapi, ada dewa monyet, ada dewa apa lagi?
gajah, ada dewa tikus, ada dewa, dewanya banyak banget. Maka itu adalah jelas kalau ada seorang muslim masih melakukan perkara-perkara itu, ya, maka jelas bukan muslim yang ideal. Muslim itu ya menjauhi segala syirik. Muslim itu ya bertauhid kepada Allah. Setiap hari dia ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanyalah milik Allah azza wajalla, Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, aku yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Setiap hari mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Malah pergi ke dukun. Katanya bisa menggandakan uang. Modalnya berapa? 50 juta, nanti jadi 50 miliar. Katanya akan muncul dari tanah, harus digali. Begitu digali, orangnya mati, Pak. Itu akhirnya ditutup. Kasusnya baru kebongkar, ya, ketika orang keberapa. Ada yang seperti itu, Pak. Kasihan sekali. Satu sisi kasihan. Ada pelaku yang ngaku-ngaku bisa menggandakan uang. Ayo pakai logika yang sehat. Kalau ada orang yang bisa menggandakan uang, BI bangkrut. Nggak mungkin dia minta mahar. Kalau dia masih minta mahar, berarti nggak bisa gandain uang. Kalau bisa menggandakan uang, logika sehatnya, Pak, 100.000 digandakan jadi 200, 200 jadi 400, 400 jadi 800, 800 jadi 1.600.000. Tambah banget itu. Modal 100.000, nggak perlu 50 juta. Kenapa banyak yang tertipu dengan seperti itu? Kenapa banyak orang-orang, bahkan akademisi, Pak, kadang-kadang dosen, kadang-kadang doktor, ya, sangat memprihatinkan. Kenapa bisa tertipu dengan orang-orang yang mengaku bisa, ya, menggandakan uang, mengetahui perkara gaib? Karena mereka lemah dalam akidah. Makanya penting. Kadang-kadang orang kita ini kalau udah ketipu baru riba haram. Kalau enggak pakai riba, gimana kita bisa punya rumah? Gimana kita bisa punya mobil? Gimana kita bisa punya ini, punya itu? Haram. Begitu terlilit hutang, rumahnya disita, baru mikir, iya juga ya. Kenapa dulu nggak mau dikasih tahu? Kadang-kadang hukum haram itu biar nampar orang yang nggak sadar, Pak. Karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kecuali ada mudorotnya, ada keburukannya yang kadang-kadang sebagian orang belum bisa berpikir itu. Ya, maka perlu disadarkan. Maka menjadi muslim yang ideal menjauhi segala macam syirik. Ini yang pertama. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, menjauhi apa? Menjauhi dosa-dosa besar, wabil khusus. Sebenarnya ini pembahasannya bisa dua pembahasan. Yang pertama adalah menjauhi pembatal
keislaman, ya, sudah ibu menyimak pembatal keislaman, ya. Ini bukan pembatasannya, ada 10. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua membuat wasilah antara Allah dengan makhluknya. Nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang yang telah Allah kafirkan. Yang keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih baik selain dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Yang keenam, mengolok-olok ajaran Islam. Mengolok-olok ajaran Islam, istihza. Yang ketujuh, sihir. Melakukan sihir, perdukunan, dan sejenisnya. Yang kedelapan, menolong orang-orang musyrikin atau orang-orang non-muslim untuk memerangi umat Islam. Ya. Yang kesembilan, meyakini adanya orang yang boleh keluar dari syariatnya. Meyakini bolehnya keluar dari syariat Islam. Yang ke-10 adalah berpaling dari agama Islam. Al-i'rad. Ini pembatal-pembatal keislaman. Tentu yang pertama tadi adalah melakukan syirik akbar. Pak, apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Ya, betul. Satu, syirik besar itu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kalau syirik kecil, dia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia meyakini Allah yang berhak diibadahi. Tetapi ada keyakinan-keyakinan lain yang menjadi wasilah kepada peribadahan kepada selain Allah. Saya contohkan begini, Pak. Ada orang punya keris. Kerisnya bagus. Karena bentuknya unik, ini bagus. Ini hukumnya apa? Boleh atau tidak? Karena keindahan bentuknya boleh. Sama seperti beli golok, beli pisau, ada masalah. Ya. Kemudian meyakini bahwa keris ini berpengaruh terhadap rizkinya. Penglaris. Pamor. Mana dibilang ada khodamnya. Tapi Allah yang memberikan rizki. Bukan ini, bukan. Maka ini jatuh ke dalam syirik asghar. Wasilah. Tapi kalau dia meyakini dia yang menjadi pemberi rizkinya, maka adalah syirik. Tipis enggak? Amat sangat tipis antara syirik besar dan syirik kecil. Makanya syirik enggak ada yang boleh, semuanya haram. Harus dijauhi. Karena orang kalau dia sudah mulai masuk ke dalam syirik kecil, lambat laun akan bisa masuk ke dalam syirik.
Ada orang ya, meyakini makhluk yang bisa mempengaruhi rezekinya selain Allah. Kalau nggak ngasih persembahan, berpengaruh. Maka ini adalah syirik akbar. Tapi ada orang yang ikut-ikutan. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang yakin. Tapi ikut. Tetap semuanya baik. Untuk kadar akidah itu berbeda-beda antara orang. Masalah pengkafiran, orang non-muslim dalam istilah bahasa Islam kita, syariatnya adalah kafir. Bahkan kafir secara bahasa lebih halus daripada non-muslim. Kenapa? Kafir itu menutup diri. Kafartul budur biturab. Aku menutupi biji dengan tanah. Kafaro yakfuru mengingkari. Orang yang mengingkari disebut non-muslim. Muslim itu selamat. Non itu tidak. Tidak selamat. Ini secara bahasa lebih halus kafir. Bisa jadi non-muslim di akhir hidupnya masuk Islam, selamat. Lebih tidak baik lagi. Domba-domba tersesat. Udah domba domba itu kan hewan. Manusia disepertikan dengan hewan. Udah hewan tersesat lagi. Jadi sebetulnya kafir itu halus. Kafir itu yang menutupi, makanya disebut kafur barus. Kenapa? Menutupi bau. Buku di luarnya disebut cover, betul? Karena dari kata kafir. Menutupi. Cover, kafur. Dan uniknya kata-kata kafaro itu hampir di seluruh negeri maknanya tertutup atau menutupi. Itu uniknya. Tapi entah kenapa kata kafir itu begitu sangat buruk bagi sebagian orang. Sampai orang kafir pun tidak mau disebut kafir. Itu fitrah. Ya, sudah semestinya dia menjadi muslim agar tidak. Karena itu Al-Quranul Karim menyebutnya kafir, ya sudah, jangan diotak-atik. Ya. Nah, jadi keyakinan kita yang bukan Islam itu kafir. Nah, yang sudah muslim jangan mudah dikeluarkan dari keislaman. Ini namanya takfir, pengkafiran. Ini beda bab. Nabi memperingatkan, man qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudara se-Islamnya agamanya dengan kafir, maka kembali kepada salah satu. Hati-hati. Ya. Jauhi segala bentuk pembatal-pembatal keislaman. Keluar dari syariatnya Rasulullah, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah dan sebagainya tadi. Menjelek-jelekkan ajaran Islam, ini bahaya. Akan menjadi orang muslim yang zindiq, yang munafik. Ya. Akan dikumpulkan bersama Abdullah bin Ubay bin Salul dan yang lain.
Kemudian berikutnya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Abdullah bin Abbas mengatakan semua dosa yang ada hukumannya di dunia atau di akhirat. Di dunia dengan adanya hukum seperti potong tangan, hukum rajam, potong tangan bagi yang mencuri, dirajam bagi yang berzina, minum minuman keras, dipukul, didera 80 kali, menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan perzinahan 100 kali. Ya, kalau ada hukumannya di dunia, pembunuhan, kisos, maka itu adalah dosa atau hukumannya di akhirat. Ya, akan melakukan ini akan diberikan ya, dosa ini dan dosa itu. Ya. Maka itu termasuk dosa besar. Atau diiringi dengan laknat dari Allah Ta'ala. Ya, maka ini juga termasuk dosa besar. Antum bisa cari sendiri, mencuri, membunuh, minum minuman keras, berjudi, ya, dan segala macam. Kemudian berikutnya adalah untuk menjadi muslim yang ideal adalah apa Pak? Berikutnya Pak? Mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi umat Islam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Namun perlu kita perinci, Pak, ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak lepas dari 3 kemungkinan. Ini penting sekali. Apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama adalah bagian syariat. Bagian syariat. Yang kedua adalah hukum khusus untuk Nabi. Yang terakhir adalah adat atau kebiasaan, ya, yang terjadi pada suatu masa tertentu. Yang pertama, apa yang dilakukan Nabi SAW adalah syariat. Seperti apa? Salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku. Puasa, zakat, haji. Khudhu anni manasikakum. Ambil tata cara hajiku. Itu bagian dari syariat. Yang kedua, hukum khusus Nabi. Adik-adik, ada puasa yang dilarang oleh Rasulullah. Apa puasa apa? Wisol. Apa puasa wisol? Jumhurul ulama berpendapat wisol ini mutlak haram bagi umatnya, yaitu nyambung puasa, Pak. Dan hari ini hari Sabtu, ya. Besok hari Ahad. Rasulullah melarang umatnya dari puasa wisol karena ini khusus untuk beliau. La tuwasilu fa inni lastu kahayatikum. Janganlah kalian puasa wisol karena aku tidak sama seperti kalian. Apa wisol? Nyambung puasa. Jadi nanti maghrib nggak buka, masih puasa. Sampai malam, sampai subuh nggak sahur, nyambung lagi puasa. 2 hari, 3 hari. Itu puasanya Rasulullah. Wisol. Kita umatnya jangan. Alhamdulillah jangan ya Pak ya. Sehari aja udah lemes. Mau buka aja udah. Rasulullah itu wisol.
2, 3 hari. Umatnya dilarang. Tidak boleh. Di antara hak khusus Nabi SAW, karena Nabi adalah wali bagi seluruh kaum muslimin. Ketika beliau hidup, ada wanita yang menawarkan dirinya menjadi istri, ya. Lalu Nabi menerima pinangan wanita itu, maka itu menjadi istri. Itulah ijab dan qabulnya, khusus untuk Nabi. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untukmu, bukan untuk seluruh orang-orang beriman. Kalau kita nikah harus ada 1 wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul, 2 orang mempelai, ya, harus ada. Nggak bisa ada perempuan atau laki-laki terima saling setuju terus udah dianggap nikah, tidak bisa. Hanya Rasulullah SAW. Ini khusus untuk Nabi. Antum jangan ikut. Ya. Nah, contoh yang lain ada, udah cukup aja itu aja ya. Yang terakhir, apa yang dilakukan Nabi adalah adat kebiasaan. Seperti Rasulullah memakan kurma setiap hari. Makan kurma setiap hari itu bukan sunnah. Kenapa Rasulullah makan kurma? Karena orang Arab setiap hari, ya, kalau sebelum berbuka atau ketika berbuka itu ada anjurannya, menjadi bagian dari syariat yang pertama. Tapi setiap hari makan kurma itu bukan bagian dari syariat. Maka jangan disangka biar lebih islami makan kurma setiap hari, nggak bisa. Antum makanannya nasi, makanya nasi uduk, ya. Udah gitu. Ya. Ada yang bilang, Pak Ustadz, ya, kurma itu sunnah, lontong gorengan wajib. Ini mah orang kita, ya. Nah, Rasulullah SAW membangun masjid dengan kayu kurma, beratapkan dedaunan pohon kurma. Itu karena kondisi zaman pada waktu itu. Dilakukan oleh Nabi, na'am. Tapi bukan berarti sunnahnya bikin masjid seperti itu. Itu kondisi zaman. Dahulu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah memakai onta. Sekarang ada kereta cepat Mekah Madinah. Antum umroh pakai onta. Kenapa Pak? Agar seperti Rasulullah. Sunnah. Oh enggak. Ini kondisi zaman. Seandainya dulu ada kereta cepat, enakan pakai kereta cepat Pak. Enggak mungkin dikejar oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Ini kondisi zaman. Seperti itu. Jadi terus kita petakan 3. Kemudian yang tidak dilakukan Nabi ada juga 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau tadi kan yang dilakukan Nabi. Yang tidak dilakukan Nabi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, tidak dilakukan oleh Nabi karena memang ya ketiadaannya. Ya. Yang kedua, tidak dilakukan karena ada sebab. Yang ketiga, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga, tidak dilakukan Nabi seandainya beliau mau, maka beliau mampu melakukannya. Karena faktor pendukungnya ada, tapi Nabi tidak melakukannya, maka kita jangan lakukan. Yang pertama, apa? Tidak dilakukan Nabi karena apa? Karena ketiadaannya. Jadi Rasulullah ya menyuruh Bilal adzan tidak pakai mikrofon karena mikrofon memang nggak ada Pak. Haji
Zaman dulu orang berangkat haji berbulan-bulan, 4 bulan, Pak. Naik kapal laut 4 bulan. Sekarang 8 jam dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah. Masya Allah. Cepat. Ya. Boleh nggak itu? Nggak ada masalah. Ya. Satu, perkara dunia. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Silakan. Ini hanya wasilah saja. Bahkan wasilah yang mendukung ibadah. Maka ini bukan perkara baru dalam agama, bukan perkara bid'ah. Ya. Secara bahasa, iya, Rasulullah tidak pernah melakukan adzan dengan mikrofon. Rasulullah tidak pernah mengimami dengan mikrofon, tidak pernah. Tapi ini karena ketiadaannya. Apa buktinya? Rasulullah meminta Bilal untuk menjadi muadzin. Karena Bilal itu lebih kencang suaranya daripada sahabat ya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu. Di awalnya Abdullah bin Zaid yang bermimpi tentang lafaz azan, lalu Nabi suruh Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Ajarkan, karena engkau suaranya lebih keras daripada suaramu. Suaranya Abdullah bin Zaid. Jadi Bilal itu kalau azan itu kencang. Biar apa? Biar didengar. Maka mikrofon ini sama seperti keinginan Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, apa yang tidak dilakukan Nabi karena ada sebab. Seperti puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a. Rasulullah puasa Asyura 10 Muharram. Bahkan sebelum ada syariat puasa Asyura itu hukumnya wajib. Dulu, sebelum puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura itu sudah wajib. Ini perlu antum ketahui. Tapi kemudian menjadi sunnah. Sahabat lapor, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi, mereka berpuasa 10 Asyura. Apa kata Nabi? Kalau tahun depan saya masih hidup puasa tanggal 9, dan tidaklah datang tahun berikutnya kecuali Rasulullah telah wafat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah puasa Tasu'a? Jawabannya tidak. Apa hukumnya puasa Tasu'a? Tapi kan Rasulullah nggak pernah melakukan. Berarti antum melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi. No, kan? Karena ada sebab. Salat tarawih. Rasulullah hari pertama salat, sahabat. Hari kedua tambah banyak. Hari ketiga banyak banget. Hari berikutnya Rasulullah nggak datang, udah ditungguin sahabat. Kok nggak salat tarawih? Maka Rasulullah di pagi hari, di waktu subuh, menyatakan tidaklah yang menghalangiku keluar sholat bersama kalian, kecuali aku takut sholat tarawih itu diwajib. Nah, pertanyaannya, Rasulullah sholat tarawih berapa hari? 3 hari. Apakah sunnahnya tarawih itu 3 hari? 27 nggak usah. Karena kita mengikuti Rasulullah. Enggak, Pak. Ketika Rasulullah wafat, syariat sudah sempurna. Apa hukumnya? Sunnah, tidak diwajibkan. Maka sunnahnya 30 hari, sunnahnya 29 hari, bukan 3 hari. Berdalil dengan Rasulullah. Jadi ditinggalkan oleh Nabi karena ada yang terakhir, apabila Rasulullah mau, maka beliau mampu. Beliau bisa menyuruh sahabat, tapi beliau tidak melakukan. Maka kita sebagai umatnya jangan melakukan. Ya. Contoh, qobliyah subuh. Berapa rakaat? Adik-adik? 2.
boleh nggak ngerjainnya 4, 6, 8 rakaat? Nggak boleh. Tapi kan sholat itu baik. Apa mungkin Allah akan mengazab orang yang sholat? Iya, gimana dong? Itu kan sholat baik. Ini. Suatu ketika ada seorang pemuda sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Diperhatikan oleh seorang Imam Sa'id bin Musayyib. Bolak-balik. Kok sholat subuhnya banyak banget? Qobliyahnya lebih dari 2 rakaat. Sholat lagi, selesai sholat lagi. Maka ditanya oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyib, kenapa engkau lakukan itu? Maka dia katakan, ya Imam, apa mungkin Allah mengazabku gara-gara sholat? Pertanyaannya pinter ya. Maka Al-Imam Sa'id bin Musayyib menjawab, tidak. Allah tidak mengazabmu gara-gara sholat, tapi Allah akan mengazabmu gara-gara melakukan apa yang tidak diajarkan Rasul. Karena kita perlu menjaga kemurnian agama. Kalau Rasulullah mau, bisa Rasulullah qobliyah lebih dari 2 rakaat. Seperti itu. Kalau seandainya Rasulullah mau, maka setiap hari kelahiran beliau puasa. Ternyata tidak. Beliau hanya puasa hari Senin dan Kamis. Dan Senin dan Kamis itu berulang setiap pekan, bukan setiap 1 tahun. Antum lahirnya misalkan 10 Ramadan, 10 Syawal. Itu setiap 10 Syawal antum puasa dalam rangka menghormati hari lahir. Boleh nggak itu? Kalau antum lakukan itu dalam rangka agama, maka itu adalah tambahan dalam agama, tidak boleh. Sujud syukur boleh. Antum mendapatkan nikmat, sujud syukur boleh. Tapi setelah salam, habis zikir, mau pergi, sujud. Ada kan yang begitu ya? Habis zikir, habis itu kemudian sujud, gitu. Habis itu pergi. Setiap sholat seperti itu. Ada tuntunannya? Tidak ada. Maka jangan lakukan. Zikir berjamaah ba'da sholat. Ya. Kalau kita lihat hadis-hadisnya, Rasulullah tidak pernah melakukan zikir jama'i bersama-sama. Dibolehkan oleh Al-Imam Syafi'i kalau dalam rangka mengajarkan, ini loh zikirnya. Bukan berarti setiap sholat zikir jama'i. Setelah itu bersalaman. Ya, alhamdulillah, kalau musolanya kecil, bayangkan kalau Masjidil Haram, Sallallahu ala Muhammad, itu salaman duhur sampai asar gitu. Asar sampai maghrib. Rasul tidak melakukan, sudah selesai, jangan. Tapi kan ini baik. Nah, kalau itu baik, kemungkinannya 2, Nabi ajarkan atau tidak. Nabi tidak ajarkan, oh berarti ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Menuduh Nabi. Kalau Nabi mengajarkan, mana buktinya? Ada riwayat. Maka lakukanlah ibadah yang sifatnya umum. Salawat, silakan salawat. Allahumma salli ala Muhammad, silakan. Tapi jangan mensyariatkan, ini loh bagian dari agama. Setiap minum kopi, salawat. Kan ada. Ya. Pengen punya mobil baru, udah salawatin aja. Ya kan? Nggak perlu seperti itu. Nanti orang menyangka itu adalah bagian dari agama. Ya. Menyangka itu bagian dari agama. Akhirnya, semuanya dianggap bagian dari agama. Padahal yang jelas-jelas ada ajarannya, tidak dilakukan. Nah, disinilah pentingnya kita
memurnikan agama Islam untuk menjadi muslim yang ideal. Ya. Nah, bedanya perbuatan baru dalam agama, bid'ah, dengan yang bukan bid'ah atau disebut maslahat mursalah, yang pertama, Pak. Maslahat mursalah itu masuk akal, masuk logika sehat. Yang kedua, maslahat mursalah itu wasilah, pendukung saja. Pendukung. Nah, kalau perbuatan baru dalam agama itu sifatnya ta'abudiyah. Ya sudah seperti itu. Kalau antum ditanya, sholat subuh 2 rakaat, kenapa enggak 4? Ya udah, dari sononya. Itu namanya ta'abudiyah. Kita hanya menerima saja, sami'na wa ata'na. Kalau maslahat mursalah itu dengan logika sehat dan betul-betul manfaat. Contoh, dahulu para sahabat mereka membagikan hewan kurban dalam bentuk mentah. Boleh enggak membagikan kurban, daging kurban dalam keadaan matang? Dibuat sosis, dibuat kornet, dibuat apa, dikirim ke negeri Afrika, ke Palestina, boleh enggak itu? Boleh, atau para ulama membolehkan, enggak ada masalah, karena itu untuk bagi kurban pakai kupon, boleh enggak, Pak? Oh, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak ada hadisnya Rasulullah membagikan hewan kurban dengan kupon. Ini namanya maslahat mursalah. Ya, seperti itu. Naik pesawat terbang untuk berangkat haji umroh, azan dengan mikrofon. Tapi kalau lafaz azannya sendiri itu ta'budiyah. Kita tidak boleh nambah-nambahin. Ya, seperti itu. Udah jam segini. Yang terakhir apa? Poin terakhir untuk menjadi muslim yang ideal adalah akhlak. Jangan lupakan akhlak Islam. Akhlakul karimah. Karena ini yang pertama kali dirasakan oleh kaum muslimin. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Semakin kita ngaji, semakin kita sering duduk di majelis ilmu, harus semakin baik dengan orang tua. Ya, harus semakin berbakti kepada orang tua. Bahkan bahasa Al-Qur'anul Karim, ya, jangan katakan fala taqul lahuma Jangan kamu katakan sebagai bentuk penolakan kepada orang tua. Nah, tolong ambilkan baju sebelah sono. Tar dulu, Pak, lagi nanggung. Kan bisa ngambil sendiri. Subhanallah. Itu bentuk penolakan. Kalau bisa bantu. Ya, orang tua kita. Apalagi sudah sepuh. Karena orang tua itu naik, nanti turun lagi kayak anak-anak lagi, Pak. Jangan dibentak, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan ucapan yang memuliakan. Ada qawlan sadida, ucapan yang baik. Qawlan hasana, ucapan yang baik. Qawlan sadida, sadid itu baik tapi terarah. Baik tapi terarah. Enggak ngalor ngidul ngetan ngulon, terarah. Itu sadid. Qaulan hasana, ucapan yang baik. Qaulan ma'rufa, ucapan yang dianggap wajar. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Ustadz, apa hukumnya ngucapin lo gue? Apa jawabannya? Tergantung kepada siapa Anda bicara. Kalau dengan teman dekat sebaya, boleh pakai lo gue. Tapi kalau dengan orang tua, Pak, lo gimana? Itu nggak boleh. Ya, Pak Ustadz, lo berangkat ke sini, ini nggak bagus ya, jangan. Ya. Bergaul dengan masyarakat dengan akhlak yang baik, bergaul.
Karena itu Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang pertama kali dirasakan oleh manusia adalah akhlakul karimah. Hormati yang lebih tua, sayangi yang muda, ya. Sayangi yang muda, hormati yang tua, ya, seperti itu. Nah, dan kita harus baik, tutur kata kita harus terjaga dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan tetangga, hormati hak tetangga. Pak, tetangga kita punya satu hak. Kalau dia muslim, tambah satu hak lagi, 2 haknya. Kalau dia kerabat, tetangga muslim punya hak 3. Pak Ustadz, tetangga saya non muslim, apakah tetap dihormati? Iya, dia tetangga. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya, tidak menyakitinya dengan suara gaduh, dengan pohonnya yang daunnya berserakan ke rumah dia, menutup saluran airnya dan sebagainya. Harus perhatian. Tetesan air hujan dari atap rumah kita jangan ke rumah orang lain dan sebagainya. Itu harus diperhatikan. Menghormati tetangga, berkata-kata yang baik atau ini yang diajarkan oleh Nabi yang aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Iya. Iya. Ketika ada orang yang bersedekah, bolehkah berharap ya, Allah akan melipat gandakan ya hartanya dan seterusnya. Nah, di sini ada 2 masalah yang perlu kita bedakan. Yang pertama, ada amalan niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Lalu dia berharap sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana janji Nabi dalam hadis-hadisnya. Kalau maksudnya ini no problem, nggak ada masalah. Misalkan Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji. Dan satu biji ini menumbuhkan 7 bulir. 7 sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu bulirnya ada 100 biji. Berarti sampai 700. Orang yang bersedekah yakin bahwa sedekahnya pasti akan Allah berikan balasan seperti ayat itu. Tidak ada masalah. Nabi menyampaikan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Naam. Tidak akan pernah mengurangi harta. Kalau ibu bersedekah, bapak bersedekah dalam rangka berharap ada hadis-hadis yang seperti itu, tidak ada masalah. Ya. Karena itu termasuk ibadah, roja, pengharapan. Karena ibadah itu tidak bisa lepas dari roja, khauf, dan mahabbah, cinta. Tapi kalau yang dimaksud adalah Anda melakukan kebaikan, lalu Anda menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang tidak boleh. Seperti kita sedang barter. Ya Allah, saya sedekah 10.000. Engkau janji kali 700, berarti berapa tuh? 7 juta. Engkau harus balas 7 juta. Ini namanya memaksa Allah. Ini tidak boleh. Atau ya Allah, saya sedekah ini, nanti saya pengen punya rumah kayak itu.
Ini jangan. Ini mengharapkan dunia dengan ibadah. Udah, harapkan secara umum saja. Ya. Jangan Anda menuntut Allah Subhanahu seperti itu. Dan pasti Allah akan memberikan balasannya. Seperti haji dan umrah. Al-hajju wal umrah yanfiyani al-faqr. Haji dan umrah menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Kama yanfil kiru khobatal hadid. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya itu dua. Kalau yang maksudnya pertama, ibu berharap sedekah itu pasti Allah ganti, hadisnya, ayatnya, apa. Ya, tapi kalau Anda menuntut Allah, ini 10.000 nanti ganti ya. Jadi segini, kalau enggak saya nggak mau sedekah lagi. Ini beda. Termasuk tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Iya. Iya, kalau tidak ada saya tambahkan poin terakhir dari berapa poin tadi Pak? Adalah gulu, menjauhi sifat gulu berlebihan dalam agama. Gulu berlebihan dalam agama itu yang membinasakan umat sebelum itu. Ya. Apabila ada orang yang meyakini suatu benda tertentu ada jinnya, yang pertama adalah dari mana dia tahu? Dari mana tahu di situ ada jinnya? Karena pengetahuan ilmu tentang melihat jin itu hanya milik Allah yang diberikan kepada para rasulnya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah mengetahui perkara gaib, tidaklah Allah menampakkan perkara gaib kepada seorang pun illa man irtada mir rasul, kecuali yang Allah ridhoi dari para roh. Kalau ada orang yang mengetahui perkara gaib, dia katanya bisa melihat jin, berarti di dalam tubuhnya ada jin. Seperti itu. Ya. Nah, kalau ada orang yang punya benda-benda seperti itu, dianggap ada kodamnya, dianggap ada apanya, ini menjadi objek bagi jin untuk menjerumuskan pemiliknya. Pak, tidak ada ya, ilmu putih itu nggak ada. Ya, banyak sekali kasus di mana jin-jin itu awalnya dianggap ilmu putih, ini kodamnya baik. Lama-kelamaan mengajak kepada klinik, mengajak kepada syirik. Akhirnya diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Ini yang tidak diperbolehkan. Iya, silakan. Orang yang sholat mengharapkan pujian dari manusia atau ingin dilihat oleh manusia termasuk ria. Termasuk ria. Ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, maka termasuk ria. Maka kita jangan sholat, ibadah untuk mengharapkan pujian manusia. Ini termasuk ria. Ini tidak boleh. Kita sholat lillahi ta'ala. Ya. Lillahi rabbil inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Nah, ada orang yang pakai kalung tertentu katanya bisa berpengaruh demikian-demikian. Apakah itu termasuk syirik atau tidak?
itu masuk dalam bab sebab. Sebab itu ada dua macam. Sebab ada dua macam. Ada sebab yang diperbolehkan. Apa? Sebab yang secara syar'i memang mendukung. Seperti orang berobat dengan habatus sauda, ada hadisnya. Jadi kalau waktunya nggak mepet, saya jelasin. Orang minum madu, fihi syifa'un linnas. Allah dalam surah An-Nahl, bahwa madu itu adalah ada obat bagi manusia, hijama, bekam. Ini syar'i. Atau akli, masuk akal. Apa? Riset ilmiah seperti paracetamol bisa menurunkan panas. Itu boleh Anda mengambil sebab itu, ya, karena ada risetnya. Nah, jenis yang kedua, kalau ini tadi boleh, Pak. Jenis yang kedua yang tidak boleh, tidak ada syar'i, tidak ada akli, akal kita tidak membenarkan, tidak ada dasarnya, maka tidak boleh. Itu bukan termasuk sebab. Seperti tadi, seandainya itu ada risetnya, terbukti, silakan. Tapi kalau tidak ada, jangan. Buat batu ponari, boleh nggak itu? Dulu, zaman dulu Pak, tahun 2000-an, ada anak kecil ketiban batu, peletak, ya. Terus heboh, katanya bisa ngobatin kanker, obatin penyakit-penyakit berat lah, ya. Segala penyakit, ya. Rematik, asam urat, gula, cuma dicelup-celupin aja. Itu tidak ada risetnya, bahkan batu biasa, tapi heboh masyarakat. Boleh nggak itu? Tidak boleh. Tidak ada risetnya. Seperti itu. Maka itu bukan sebab yang diperbolehkan. Itu hanya prasangka. Ya. Beda dengan paracetamol. Sebagian orang mengkiaskan dengan paracetamol. Beda. Ini sudah ada riset. Pak, Anda buka toko di perempatan jalan strategis. Akal kita membenarkan nggak di situ lebih ramai? Membenarkan nggak? Boleh nggak buka di situ? Milih di situ daripada yang jalan di sini, di dalam. Nggak apa-apa. Dan itu bukan termasuk syirik. Jelas ya? Nah, karena itu yang insya Allah lebih ramai. Allahu a'lam. Itu sebab yang dibolehkan dan sebab yang tidak diperbolehkan. Kalau ada syar'i atau apa kaitannya nomor 4 dengan sial? Enggak ada. Syariat tidak ada, akal juga tidak menerima. Ini apa yur? Tapi kalau ada anak kecil naik ke gedung tinggi, tidak ada penghalangnya, antum nggak bolehin, takut celaka, boleh nggak? Boleh, takut jatuh. Masuk akal. Anak kecil pegang pisau, tajam, boleh nggak? Antum larang, jangan nanti ntar celaka itu. Wah ini syirik nih, enggak syirik. Akli membenarkan. Kalau kita membenarkan, maka jangan. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk menjadi seorang muslim yang ideal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.